Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 8 Chapter 11-13. Festival Seni Pedang 7 Bintang mencapai semifinal dengan 4 pesaing tersisa. Iki untuk menghadapi Amane, sementara Stella menghadapi Ouma. Sebelum kita masuk ke cerita utama, kita masuk ke intermission volume 8 terlebih dahulu, yang berjudul, Agar Tidak Menyesal Lagi. Shizuku mengenang masa kecil, yaitu masa kecilnya yang ia habiskan bersama kakak tercintanya. Pada saat itu dia mengira setiap hari penuh dengan kebahagiaan, tetapi dia menyadari betapa bodohnya dia karena tidak memperhatikan bahwa kakaknya telah bertengkar dalam banyak hal. Shizuku tidak memiliki kekuatan untuk membantunya saat itu, tetapi sekarang berbeda. Shizuku tahu apa yang harus dia lakukan dan Shizuku tidak keberatan jika dia kehilangan segalanya. Baiklah, mari kita masuk ke cerita utama, yaitu mulai dari chapter 11 dengan judul A Fresh Bloody Truth atau Kebenaran Berdarah yang Segar. Cerita dimulai dengan kilas balik ke waktu setelah Shizuku dan Alice kembali ke tempat turnamen setelah mereka pergi ke departemen store di pembahasan sebelumnya. Shizuku memberitahu Alice bahwa dia akan menyerang Amane di ruang tunggu sebelum pertandingan mereka dimulai. Shizuku berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan jika Amane menggunakan Nameless Glory sebelum pertandingan dan membuat Shizuku abstain dalam pertandingan seperti yang Amane lakukan pada lawannya sebelumnya. Jika dia tidak bisa melawan Amane selama pertandingan, maka Shizuku berpikir akan melawannya sebelum itu. Namun, ini akan menjadi permainan curang dan Shizuku akan didiskualifikasi. Shizuku tidak keberatan karena jika dia akhirnya abstain dalam pertandingan, maka Shizuku lebih suka membawa Amane bersamanya. Shizuku tidak akan membiarkan Amane mendekati Iki, terutama setelah hal-hal berbahaya yang Amane katakan seperti di volume 6. Jadi Shizuku akan mengejutkan menyerang Amane dan memberinya damage yang cukup yang akan membuatnya tidak dapat pulih tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pertandingan semifinal melawan Iki. Alice mengatakan bahwa Iki dan bahkan Stella tidak akan senang, tetapi Shizuku mengerti. Keduanya baik dan Shizuku bersenang-senang di siang hari bersama mereka dan juga dengan Alice. Bukan hanya hari itu, Shizuku menikmati hari-hari yang mereka habiskan bersama sejak Shizuku datang ke Hagun. Shizuku tidak bisa melakukan apapun untuk Iki selama kesulitan sebelumnya, tetapi Shizuku bertekad untuk melindunginya kali ini. Shizuku meminta Alice untuk membantunya karena Shizuku mungkin tidak berhasil dalam serangan mendadak jika melakukannya sendiri, dan Alice setuju. Dalam pikirannya, Alice meminta maaf kepada Iki karena dia bukan teman yang baik, tetapi Alice tidak akan membiarkan Shizuku sendirian. Kembali ke masa sekarang, itu hanya sebelum pertandingan dimulai. Shizuku menggunakan kemampuan bayangan Alice untuk menyelinap ke ruang tunggu dan menyerang Amane. Shizuku menembakkan tombak esnya ke Amane yang menembus anggota tubuh dan tengkoraknya. Shizuku berpikir bahkan ketika menggunakan kapsul, akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih dari luka-lukanya, terutama kerusakan pada otaknya, sehingga Amane tidak akan masuk ke pertandingan semifinal. Shizuku pikir itu sudah berakhir, tetapi yang mengejutkan, Amane dengan tenang bangkit kembali meskipun cedera seperti itu. Amane mengatakan dia juga tidak mengerti, tapi ada orang yang bisa pergi ke rumah sakit dengan pisau tertancap di kepala mereka atau selamat dari tembakan ke otak, dan Amane sangat beruntung. Alice kemudian menggunakan Shadow Beam di Amane dengan segera. Namun, lampu di ruangan itu padam untuk sesaat yang sepertinya disebabkan oleh kabel yang sudah tua atau longgar, sehingga kemampuan bayangan Alice hilang untuk sesaat. Tiba-tiba Alice ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya dan kehilangan kesadaran saat dia jatuh. Amane telah memanifestasikan device-nya, yaitu Azure, pedang yang tak terhitung jumlahnya, di antara jari-jarinya.
Amane tidak menyalahkan Shizuku dan Alice karena melakukan ini, tetapi sebaliknya Amane gemetar karena kegembiraan. Amane mengagumi cinta Shizuku yang kuat untuk Ikki, jadi Amane memutuskan untuk memberinya kesempatan khusus. Jika Shizuku dapat mengalahkan Amane dalam waktu kurang dari 1 menit, kemampuan Amane akan memastikan bahwa tidak ada yang akan mengetahui tentang kejadian ini. Shizuku menyebarkan Yoi Shigure dan bergerak untuk menyerang Amane, tapi Shizuku akhirnya tersandung 2 kali. Pertama kali dari darah Alice di lantai dan kedua kalinya dari kakinya yang saling memukul saat bergerak. Shizuku kemudian memutuskan untuk menembakkan beberapa Suiroudan dari kejauhan, tetapi semuanya tidak mengenai Amane. Shizuku menyadari bahwa Nameless Glory mempengaruhi serangan Shizuku. Amane mengatakan semua yang dia lakukan adalah ingin memenangkan permainan ini dan bagaimanapun juga mungkin bagi siapa saja untuk membuat kesalahan. Sementara Shizuku bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Amane menggunakan celah untuk memotong dahi Shizuku dan penglihatan Shizuku terganggu dengan punggungnya ke dinding. Shizuku masih tidak menyerah, mengatakan bahwa Amane tidak berhak berada di turnamen di mana semua orang telah bertarung dengan bangga. Shizuku kemudian menciptakan kabut dari tekanan air, menutupi seluruh ruangan. Namun, Amane berhasil melemparkan pedangnya ke Shizuku yang menusuknya ke dinding. Saat ini, semua orang di luar sudah memperhatikan apa yang terjadi dan ada suara yang keluar dari pengeras suara di ruangan yang menanyakan apa yang mereka lakukan. Amane menjelaskan kepada semua orang yang melihat bahwa yang dia lakukan hanyalah membela diri dan Shizuku melakukan pelanggaran demi Ikki. Shizuku mencoba memprotes, tetapi Shizuku tidak bisa bersuara dengan baik karena luka-lukanya. Dalam kamera pengawas, Amane memprovokasi Ikki dengan berkata, "Setelah melawannya, aku tahu. Ikki-kun, Shizuku-chan mencintaimu. Tentu saja bukan sebagai sebuah keluarga. Shizuku mencintaimu sebagai lawan jenis. Itulah mengapa menurutku selama kamu berkencan dengan Stella-chan, itu menyakitkan baginya." Kemudian dengan terluka Shizuku berkata, "Berhenti," tapi Amane melanjutkan dan berkata lagi. Dan kemudian karena perasaan itu, Shizuku beralih ke kekerasan. Dengan melenyapkan musuh yang mungkin menjadi penghalang untuk impianmu Ikki-kun, tujuanmu untuk menjadi Raja Pedang 7 Bintang, Shizuku ingin berkontribusi pada impianmu dan memendam keinginan yang salah untuk dicintai olehmu. Shizuku terus berteriak, "Berhenti," tapi Amane tidak peduli dan tetap melanjutkannya. "Memang benar yang Shizuku-chan lakukan salah, tapi menurutku perasaan ingin dicintai oleh orang yang kamu cintai adalah hal yang wajar. Itulah mengapa saya ingin Anda juga mempertimbangkan perasaan Shizuku. Jadi, bagaimana dengan itu? Jika Ikki-kun tidak apa-apa, terimalah perasaannya. Jika Anda mencintai Shizuku-chan sebagai seorang wanita." Shizuku pun muntah darah. Perasaan Shizuku yang mencintai saudara laki-lakinya sebagai saudara perempuan, lebih dari siapapun di dunia ini, diungkapkan kepada saudara laki-laki tercintanya oleh laki-laki yang paling dibencinya dengan cara yang membuatnya tampak seperti kucing yang sedang birahi. Itu adalah tindakan yang bisa disebut pemerkosaan. Shizuku memintanya sambil menangis, "Tolong, hentikan, sekarang." Segera setelah itu, ada ledakan yang menyebabkan lubang besar di dinding dan Stella memasuki ruangan. Amane terkejut dan kemudian mengeluh tentang Stella yang merobohkan tembok. Stella menyuruhnya untuk tutup mulut, dan jika dia semakin mencoreng perasaan Shizuku dengan lumpur, dia akan mengubahnya menjadi abu. Shizuku dibebaskan dan berterima kasih pada Stella sebelum kesadarannya menjadi gelap. Panitia mampu membuktikan bahwa klaim Amane sebagai kejutan diserang oleh Shizuku adalah benar dari rekaman video dari keseluruhan acara meskipun data suaranya rusak. Amane secara otomatis mencapai semifinal, dan Shizuku dilarang dari pertandingan resmi selama 3 bulan dan harus menyerahkan pernyataan permintaan maaf. Malamnya, Ikki sedang melakukan sedikit pelatihan di taman dekat hotel sementara Shizuku dan Alice masih belum bangun. Stella muncul dan menanyakan pelatihan seperti apa yang Ikki lakukan. Ikki menjelaskan bahwa dia berlatih untuk mengontrol tubuhnya secara akurat sehingga dia bisa melakukan permainan pedang Edelweiss dengan baik. Tapi Ikki masih tidak bisa membuatnya seperti miliknya. Ikki kemudian berterima kasih kepada Stella karena telah menyelamatkan Shizuku, tetapi Stella mengatakan itu tidak perlu karena Stella juga tidak bisa memaafkan Amane.
Stella kemudian ingin berbicara tentang perasaan Shizuku terhadap Ikki yang diungkapkan Amane. Ikki mengerti bahwa Shizuku memberinya sendiri semua jumlah cinta yang tidak pernah Ikki terima sebelumnya, seperti cinta dari saudara perempuan, teman, ayah, ibu dan lawan jenis. Shizuku adalah gadis yang luar biasa baginya, jadi Ikki tidak bisa memaafkan Amane karena telah menyakitinya. Stella senang Ikki mengerti dan Ikki mengatakan betapa baiknya Shizuku. Stella mengatakan itu wajar untuk peduli dengan calon ipar. Mereka kemudian saling menyebutkan tentang semifinal yang akan berlangsung keesokan harinya, di mana mereka akan mengetahui apakah mereka dapat memenuhi janji mereka satu sama lain. Ikki mengingatkan Stella bahwa Ouma mungkin yang terkuat dari semua yang Stella hadapi, tapi Stella mengatakan Stella akan menjadi lebih kuat dari itu. Tubuh Stella kemudian diselimuti kekuatan magis dan Ikki bisa melihat ilusi naga di punggungnya. Stella melempar bola kertas yang membelah pipa besi dan tenggelam ke dinding beton. Stella mengatakan dia akan duluan dan akan menunggu di pertandingan final. Namun, Ikki mengatakan kepada Stella bahwa meskipun sulit bagi Stella untuk mengatakannya ketika ingin pergi dengan cara yang keren, Stella tidak boleh menghancurkan barang-barang di taman umum. Stella menjawab bahwa dia akan menelepon balai kota keesokan harinya, dan daun telinganya memerah saat Stella pergi tanpa berbalik. Setelah Stella pergi, Perdana Menteri Tsukikage muncul. Tsukikage pernah bertemu Ikki sebelumnya meskipun itu kembali ketika Ryouma masih hidup sehingga Ikki tidak ingat. Ikki waspada terhadap Tsukikage karena dia adalah pemimpin musuh yang Ikki hadapi baru-baru ini. Tsukikage perlu berbicara dengannya tetapi Ikki segera menolak. Ikki pikir kemampuan Amane mungkin ada hubungannya dengan kemunculan Tsukikage. Tsukikage mengatakan Ikki tidak perlu khawatir karena keadaan tetap apa adanya. Ikki tidak akan melawan Amane selama pertandingan. Ikki bertanya apakah dia akan kalah karena absen, tapi bukan itu yang dimaksud Tsukikage. Amane tidak akan menyebabkan hal seperti itu karena kebenciannya jauh lebih dalam dari yang diperkirakan Ikki. Apa yang Tsukikage ingin bicarakan adalah tentang Amane dan dia bertanya apakah Ikki tertarik. Bab ini berakhir dengan Ikki setuju untuk berbicara dengan Tsukikage. Chapter 12, A Pair of Dragons Rivalry atau persaingan sepasang naga. Pertandingan semifinal pertama antara Stella dan Ouma akan segera dimulai. Toka dan Kanata telah meninggalkan rumah sakit dan datang ke Osaka untuk menonton semifinal. Mereka bertemu dengan Ikki dan bergabung dengannya menonton pertandingan. Blazer profesional yang berperan sebagai salah satu komentator kali ini adalah Nene. Setelah Ouma dan Stella tiba di arena ring, sinyal start diberikan. Setelah Stella dan Ouma menggunakan device mereka, Stella menggunakan Broken Arrow, yang membuat bola api dan menembakkannya ke arah Ouma. Namun, tidak berpengaruh karena Ouma menangkisnya dengan kekuatan anginnya. Ouma bergerak ke arah Stella dengan cepat dan Stella memakai gaun permaisuri. Ouma terus bergerak ke arahnya tanpa ragu-ragu karena Ouma bisa menggunakan anginnya untuk menciptakan penghalang untuk melindunginya dari daerah sekitar yang sangat panas di dekat Stella, seperti yang dijelaskan Nene. Ketika pedang mereka berbenturan, itu menciptakan dampak suara yang sangat besar yang menyebabkan penonton di barisan depan jatuh terlentang. Kanata terkesan dan Ikki mengatakan Stella baru saja memulai, meskipun Toka mengatakan bahwa Ouma juga sama. Stella kemudian menyalakan Leviathan dalam api dan menggunakan Dragon Fang yang seperti 7 taring naga secara bersamaan. Ouma kemudian menggunakan Fujin Kekai yaitu penghalang dewa angin, yang pedangnya ditusukkan ke tanah dan menciptakan tornado di sekitarnya yang merobek naga api menjadi beberapa bagian. Ouma sempat kehilangan pandangan terhadap Stella karena Stella menggunakan Flame Veil yang menyembunyikan tubuhnya dengan membiaskan cahaya dari panas. Kemudian, Stella sudah berada di belakang Ouma. Pada saat Ouma menyadarinya, Stella sudah mengayunkan pedangnya ke leher Ouma. Namun, Stella malah terluka dengan kedua lengannya berdarah. Stella tidak bisa menebas Ouma yang merupakan hal yang sama yang terjadi ketika Toka melawan Ouma di volume 4. Komentator berkomentar bahwa bukan hanya serangan Ouma, tetapi juga pertahanannya yang tidak dapat dijelaskan yang membuatnya menakutkan. Namun, Ikki sudah memahami rahasia di baliknya setelah melawan Ouma di volume 5. Ketika pedang mereka berbenturan lagi, Stella masih tidak dapat memotong Ouma dan Stella akhirnya terlempar oleh tendangan Ouma. Organ internalnya terluka dan Stella menumpahkan darah dari mulutnya. Rasanya seperti menabrak gunung tetapi Stella akhirnya menyadari ada apa dengan tubuh Ouma.
Ouma kemudian mengatakan pada Stella untuk mendengarkan apa yang akan dia bicarakan, yang merupakan tekadnya. Ouma mulai dengan menjelaskan sebuah cerita tentang dia dari 5 tahun sebelumnya. Meskipun memenangkan turnamen dunia U12 ketika Ouma masih di sekolah dasar, Ouma tidak puas karena dia merasa tidak bisa mengatasi keterbatasannya di lingkungan yang hangat. Jadi Ouma meninggalkan Jepang dan Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir untuk pergi ke tempat-tempat di mana pertempuran nyata ada seperti daerah kumuh dan arena bawah tanah. Ouma percaya tanpa ragu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi kesatria terkuat di dunia. Namun, kesombongannya tidak bertahan lama sampai Ouma mencapai ujung dunia di mana Ouma bertemu dengan sang Tyrant. Stella, sebagai putri suatu negara, mengakui nama itu sebagai pemimpin pemberontakan. Ouma melawan Tyrant tetapi Ouma kewalahan dan bahkan tidak bisa melawannya. Itu jelas karena Tyrant adalah inkarnasi kekerasan yang telah memerintah di puncak dunia bawah selama lebih dari setengah abad. Bahkan sekarang seluruh tubuh Ouma masih gemetar ketakutan hanya dengan mengingatnya, dan Ouma bisa saja terbunuh jika Edelweiss tidak menyelamatkannya. Setelah itu Ouma menyadari bahwa untuk berada di wilayah yang sama dengan yang ada di puncak dunia, dia membutuhkan sebuah evolusi. Ouma melepas pakaian atasnya dan berkata, "Armor Tenryu," yaitu armor naga surgawi. Ouma melepaskan kekuatan besar yang menghempaskan Stella jauh ke belakang. Ouma telah mengenakan pelindung angin yaitu Noble Art yang mengikat tubuhnya dengan udara bertekanan sangat tinggi, yang terus membebani tubuhnya untuk mendorong tubuhnya melampaui batas. Kepadatan otot dan tubuhnya menjadi puluhan kali lipat dari orang biasa sehingga tubuhnya menjadi seperti baja yang dapat menahan serangan apapun. Setelah melepaskan armor, Ouma menjadi lebih cepat dari Ikki yang menggunakan teknik Edelweiss. Stella hampir tidak bisa mengimbangi ayunan pedang Ouma yang cepat dan kuat. Ouma menggunakan Shinkuha, menyerang Stella dengan tebasan magis tak terlihat yang berkecepatan tinggi. Stella mampu menangkis dengan merasakannya tetapi perutnya tertabrak oleh tebasan fisik yang disebabkan oleh tekanan angin. Ouma menyerang lagi dan berhasil memukul Stella dengan tinjunya, meniup Stella jauh ke dinding. Namun, meski dalam kondisi seperti itu dan takjub dengan kekuatan Ouma, Stella tetap tersenyum. Stella tidak menerima banyak kerusakan berkat kekuatan sihirnya yang sangat besar dan kembali ke atas ring. Sebelum mereka melanjutkan, Stella bertanya kepada Ouma mengapa dia harus melangkah sejauh ini untuk mencapai puncak. Ouma menjawab bahwa menjadi lebih kuat dari siapapun akan membuatnya merasa sangat baik. Stella berpikir Ouma mirip dengan pria yang paling dia cintai, dan Stella memberitahu Ouma bahwa Ouma adalah lawan kedua yang sangat Stella hormati. Itu sebabnya, saya akan tunjukkan kekuatan sejati, Crimson Princess Stella Vermilion, katanya. Stella kemudian menusuk tubuhnya sendiri dengan Leviathan, dan saat Stella mengatakan, roh naga. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan bersama dengan gelombang panas keluar dari tubuh Stella dan menutupi seluruh ruangan sepenuhnya. Adegan kemudian kembali ke tempat Stella menjalani pelatihan khusus dengan Nenek. Pada hari pertama, Nenek menunjukkan bahwa pedang Stella kekurangan sesuatu. Kemudian, itu adalah hari sebelum dimulainya turnamen dan Stella masih tidak tahu apa yang kurang dari dirinya. Nenek menolak memberinya petunjuk karena memberitahunya akan memberikan efek sebaliknya. Nenek memanifestasikan sepasang perangkat kipas besinya, Beniro AGH, yaitu, burung layang-layang merah, ditulis dengan kanji untuk burung phoenix merah, dan Stella bisa melihat rasa haus darah di mata Nenek. Stella mencoba untuk melompat mundur tetapi ditarik ke arah Nenek oleh kemampuannya memanipulasi gravitasi. Stella memanifestasikan device-nya dan menyerang Nenek dengan Katarterio Salamandra. Tapi saat serangan itu hampir mencapai Nenek, lintasannya tiba-tiba berubah arah. Stella kemudian bertahan melawan pedang hitam, Yatagarasu, dari kipas besi di tangan kanan Nenek, tapi Stella terpesona oleh energi gravitasi berbentuk kupu-kupu Kokushicho, yaitu, kupu-kupu kematian hitam, dari kipas besi lainnya. Stella terluka parah dengan darah tumpah dari mulutnya. Nenek mengatakan bahwa jika Stella tidak bisa mengetahui selama periode waktu itu apa yang kurang, maka Stella bisa mati saat melawan Ouma karena pertempuran antara ksatria peringkat A seberbahaya ini. Nenek kemudian menggunakan Jibaku Jin, yaitu, formasi yang terikat dengan bumi, meningkatkan gravitasi ruang sekitarnya 10 kali lipat termasuk tubuh Stella.
Stella menggunakan Dragon Fang, tetapi naga api itu berubah arah saat mendekati Nene, karena kemampuan gravitasinya mengubah ruang menjadi seperti labirin. Nene meningkatkan gravitasi, Jibaku Jin dan tubuh Stella terhempas ke tanah dan Stella tidak bisa berdiri. Ketika Stella hendak menyerah, Stella kemudian teringat masa lalunya yang membuatnya menyadari bahwa dia telah melupakan keyakinannya bahwa menjadi orang dengan jumlah sihir paling banyak di dunia adalah eksistensi yang lebih kuat daripada siapapun. Stella kemudian percaya bahwa seharusnya ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya yang tidak dia ketahui. Pada saat penentuan itu, tubuh Stella bergerak dan menusuk dadanya dengan Leviathan, menyebabkan ledakan cahaya dan panas. Nene tersenyum sejak Stella membangkitkan kekuatan sejatinya. Adegan kemudian berubah kembali ke masa sekarang tepat setelah ditinggalkan, dan di mana Nene mencatat bahwa apa yang kurang dari Stella adalah lebih percaya pada bakatnya sendiri. Kebanyakan orang membutuhkan kerendahan hati, tetapi dalam kasus Stella yang dia butuhkan adalah kebanggaan, kepercayaan diri sebagai orang yang benar-benar kuat. Yang tidak diharapkan Nene adalah monster seperti itu sedang tidur. Leviathan, yang menusuk dada Stella menghilang dan tubuhnya bersinar berbeda dari cahaya sihir biasanya. Stella melihat ke langit dan mengaum seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Stella kemudian bergerak begitu cepat sehingga Ouma hanya punya waktu untuk bertahan dengan tangannya. Stella memukul lengan Ouma dengan tinjunya yang begitu keras sehingga meninggalkan bekas luka bakar berbentuk kepalan tangan dan Nene mengatakan lengan Ouma seharusnya dibakar sampai ke tulang. Ouma berlutut dan memegangi lengannya dengan sangat kesakitan. Penonton tidak memahami kekuatan besar Stella, tapi Iki dan Nene mengerti. Stella bukanlah Blazer dengan kemampuan memanipulasi api, tetapi sebenarnya Blazer tipe manipulasi konseptual dan bentuk sebenarnya dari kekuatannya adalah naga. Stella berterima kasih kepada Ouma karena dialah Stella bisa mengingat dirinya sendiri. Ouma memakai Tenryu Armor, dan menyerang Stella dengan pedangnya. Tapi tebasannya terlalu lambat untuk Stella, dan Stella mampu menangkisnya dengan tinjunya tanpa satupun goresan di tinjunya. Ouma kemudian menyerang Stella dengan serangan pedang tercepat yang disebut Amaterasu. Ouma berhasil memotong Stella tetapi itu tidak menghentikan Stella untuk menghancurkan tulang kering Ouma dengan tendangan rendah. Tidak hanya itu, luka Stella menutup begitu cepat seolah-olah tubuhnya adalah naga abadi. Ouma menyerang dengan bom angin dan akhirnya bertahan dari tinju kuat Stella. Ouma kewalahan yang mengingatkannya pada kekalahan telaknya oleh Tyrant. Ouma mencoba untuk menusukkan pedangnya ke dalam hati Stella tapi Stella menerimanya dengan tangannya dan menangkapnya dengan pedangnya. Stella kemudian meluncurkan pukulan ke rahang yang membuat tubuh Ouma terbang sampai Ouma jatuh ke tanah. Sangat sulit baginya untuk bangkit kembali karena patah tulang dan luka bakar di tubuhnya. Namun, Ouma menggunakan tekanan atmosfer untuk mengatasi patah tulang dan bangkit dengan semangat juangnya. Ouma memutuskan untuk memasukkan semua sihirnya yang tersisa ke dalam satu serangan dan menantang Stella dengan itu, dan Stella menerimanya. Mereka saling menyerang dengan Katar Trio Salamandra dan Kusanagi, dan itu berakhir dengan serangan Stella yang mengalahkan serangan Ouma dan menelannya. Stella dinyatakan sebagai pemenang karena Ouma tidak bisa bertarung lagi. Nene menjelaskan bahwa bukan hanya kekuatan yang ia miliki sejak lahir, kemauan kuat Stella untuk terus menguasai kekuatannya sendiri meski hampir mati berkali-kali bahkan saat ia masih kecil juga menjadi penyebab kemenangannya. Meskipun demikian, Nene mengklaim bahwa penyebab kemenangan Stella adalah berkat Nene sendiri yang telah membangkitkan kekuatan Stella yang sebenarnya, dan tertawa sembari meminta maaf karena telah menjadi pelatih yang sangat terkenal. Di akhir chapter, Stella kembali ke keadaan normalnya dan telah melaju ke final turnamen. Chapter 13, Dark Cloud Semifinal atau Awan Gelap Semifinal. Iki, Toka, dan Kanata sedang mendiskusikan pertandingan Ouma dan Stella tepat setelah pertandingan mereka berakhir. Mereka kagum pada betapa kuatnya Stella dalam waktu sesingkat itu dan menurut Iki perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar bahkan keunggulan kecepatan Iki pun hilang sekarang. Tapi Iki mengklaim dia juga semakin kuat dan saat menonton pertandingan Iki memikirkan cara untuk mengalahkan Stella. Sambil menunggu perbaikan arena pertandingan untuk pertandingan semifinal kedua, Iki menuju ruangan tempat Shizuku dan Alice memulihkan diri. Saat Iki hendak masuk, Shizuku dan Alice membuka pintu, mengejutkan satu sama lain.
Shizuku dengan cepat menyembunyikan wajahnya dengan pakaiannya seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Shizuku meminta maaf karena lemah dan menyedihkan karena Shizuku mencoba menghentikan Amane tetapi akhirnya tidak dapat melakukan apapun selain mengungkapkan rasa malu tersebut. Iki malah berterima kasih padanya karena memperjuangkan kebanggaan semua ksatria yang telah berpartisipasi dalam turnamen dan mengatakan kepadanya bahwa Shizuku adalah saudara perempuannya yang sombong. Shizuku kemudian menangis di lengan Iki, dan Iki mengatakan padanya bahwa Iki akan menjalankan keinginannya dan tidak akan membiarkan Amane mengacaukan turnamen lebih jauh. Iki mengatakan dia tidak punya rencana tapi Iki telah mempelajari identitas asli Amane sehari sebelumnya, dan Iki pasti akan menang. Cuaca menjadi mendung dengan teriakan burung gagak hitam dan melihat ke bawah ke arena pertandingan, membuat pemandangan tersebut terlihat seperti memberikan pertanda buruk. Penonton bertanya-tanya apakah Iki akan kehilangan pertandingan seperti lawan Amane sebelumnya, tapi Iki muncul di arena pertandingan. Shizuku dan Alice pergi menonton pertandingan dan bertemu dengan Stella. Stella bertanya apakah Shizuku sudah merasa lebih baik dan Shizuku menjawab bahwa dia telah terisi penuh setelah dipeluk dengan lembut oleh Iki. Kurono kemudian muncul terlihat sangat lelah setelah dia memperbaiki arena pertandingan itu, dan memberitahu Stella agar tidak menyebabkan banyak kerusakan lain kali. Tapi Alice mengatakan ketika Kurono masih siswa dia cukup nakal dengan melakukan hal-hal seperti menghancurkan benda-benda dengan membuat lubang di langit-langit. Kurono kemudian mengatakan Stella diizinkan untuk bertindak kasar karena tugasnya nanti adalah membersihkan kekacauan. Setelah Iki dan Amane berada di arena pertandingan, mereka mengumumkan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Namun, Amane menghentikan pengumuman sebelum bisa selesai dan mengatakan bahwa Amane berpikir untuk tidak ikut pertandingan, mengejutkan semua orang di tempat tersebut. Amane mengklaim bahwa alasan keputusannya adalah bahwa Amane melakukannya untuk semua orang karena mencurigainya melakukan permainan curang dan tidak akan menerima seseorang seperti itu untuk menang. Amane meminta maaf kepada Iki bahwa Iki akan pergi ke final seperti ini tetapi karena Amane adalah penggemar berat Iki, Amane akan mendukungnya selama final. Stella menjadi sangat marah mendengar ini. Iki mengatakan Amane tidak akan benar-benar melakukan hal seperti itu karena Amane ingin Iki merasakan penderitaan dan frustasi. Amane menyangkal hal ini dan kemudian Iki segera menyuruhnya untuk menghentikan tindakan bodohnya dan memanggilnya Shion Amamiya. Hal ini menyebabkan Amane berhenti tersenyum dan memicu kenangan lama. Amane bertanya bagaimana Iki tahu nama itu. Sejak masa lalu Amane seharusnya dihapus saat dia bergabung dengan Rebellion. Iki mengatakan bahwa Tsukikage memberitahunya tentang masa lalu Amane untuk memprovokasi Amane ke dalam pertarungan karena akan merepotkan Akatsuki jika Amane menyerah. Di masa lalu, semua orang percaya bahwa semua pencapaian Amane adalah karena kemampuannya dan bahkan ketika Amane membantu seseorang dalam bencana, diyakini bahwa Amane adalah penyebab bencana tersebut. Akibatnya, tidak ada yang akan percaya pada potensinya atau bahkan melihatnya, karena itu semua hanyalah kemuliaan tanpa nama. Setelah Iki mendengar ini, Iki segera menyadari mengapa Iki merasa telah melihat Amane sebelumnya. Itu karena masa lalu Amane sangat mirip dengan masa lalu Iki, yang mereka berdua abaikan. Amane cemburu pada Iki karena prestasinya diakui dan Amane memutuskan untuk menghancurkan semua yang Iki akan capai menggunakan Nameless Glory. Pada akhirnya, Amane hanya melampiaskan kekesalannya pada Iki. Iki kemudian memberitahu Amane bahwa dia tidak ingin berkelahi dengan Amane dan bahwa Iki dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena pertandingan Iki dan Stella tidak akan berubah karena diganggu oleh anak manja. Amane mulai tertawa seperti orang gila dan memberitahu Iki bahwa dia benar. Amane membenci orang-orang yang bekerja keras dan tidak ada gunanya menjalankan rencananya untuk merusak pertandingan Iki dengan Stella lagi karena sudah terungkap. Amane memanifestasikan device-nya dan mengatakan dia tertarik pada bagaimana Iki akan melawan Nameless Glory. Iki juga memanifestasikan device-nya dan meminta pertandingan dimulai. Begitu pertandingan dimulai, Amane mengayunkan pedangnya dengan cara yang sangat berantakan seperti seorang amatir. Namun, Stella dapat mengetahui dari kejauhan bahwa serangan datang dari arah yang menyebabkan Iki tidak dapat melakukan serangan balik. Kurono curiga bahwa ini adalah karya Nameless Glory, bahwa Amane hanya menggunakan perasaannya dalam mengayunkan pedangnya dan secara kebetulan, ayunannya berada pada sudut yang paling sulit dihadapi Iki. Akibatnya Iki terdesak dan terpaksa mundur. Amane kemudian melepaskan pedangnya dan menusuknya ke tanah.
Amane memanifestasikan lebih banyak pedang dan melemparkannya ke udara. Kemudian, Amane melempar 2 pedang lagi yang jatuh di atas ring dan memantul, mengenai pedang lainnya seperti pinball. Beberapa pedang akhirnya mendekati Ikki, yang kemudian ditangkis Ikki. Namun, pedang yang ditangkis akhirnya mengenai pedang di dekatnya dan memantul kembali ke Ikki. Meskipun Ikki berhasil menghindar, pedang itu akhirnya mengenai pedang lain lagi. Amane menambahkan lebih banyak pedang, menghasilkan lebih dari 30 pedang yang melompat-lompat di atas ring untuk mengenai Ikki dari berbagai arah pada saat yang bersamaan. Ikki merobek pakaian luarnya dan menggunakannya untuk menghentikan pedang yang masuk. Amane tidak percaya apa yang telah terjadi, dan saat Amane dalam keadaan bingung, Ikki menyerang Amane dan berhasil melukainya. Amane kemudian beralih ke pertahanan, berharap dia tidak akan terluka meskipun Ikki mampu terus mendorongnya kembali. Shizuku bingung tentang bagaimana Ikki bisa menghindari kesalahan dalam gerakannya yang disebabkan oleh Nameless Glory. Kurono menjelaskan kemampuan Amane bekerja tapi Ikki hanya menghadapinya langsung. Ikki hanya memperbaiki setiap kesalahan yang dia buat, mengubah kakinya yang terpeleset menjadi gerakan melingkar menebas dan menyebarkan beban pada otot yang bisa robek ke otot lain. Ikki dapat melakukan ini hampir secara instan karena satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah mengincar Amane. Ikki tidak memikirkan kesalahan yang terjadi dan terus menyerang dengan insting atau semacamnya, yang menjadi keniscayaan, yang Amane tidak bisa hindari bahkan dengan kekuatannya. Ikki kemudian dapat memotong lengan Amane, menumpahkan darah ke pakaiannya. Amane kemudian menarik device-nya, mengatakan bahwa dia sudah cukup dan ingin mengakhiri pertandingan. Amane menyuruh Ikki untuk mati. Ikki kemudian berlutut di tanah dengan perasaan mual karena jantungnya berhenti. Amane memberitahu Ikki bahwa jika Ikki mengaku tidak bisa menang melawan Nameless Glory, maka Amane akan membiarkannya menyerah. Ikki menolak dan Amane mendekati Ikki dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Namun, Amane akhirnya berdarah banyak karena dipotong oleh Ikki dan malah jatuh ke tanah, mengejutkan semua orang. Amane bingung bagaimana Ikki bisa bergerak meski jantungnya berhenti. Ikki mengatakan bahwa dia baru saja menggerakkan jantungnya yang berhenti. Nene menyadari dan menjelaskan bahwa Ikki menggunakan teknik Edelweiss untuk bertindak sebagai alat pacu jantung sehingga bisa otomatis merestart jantungnya saat berhenti. Ikki tidak pernah menerima kerusakan apapun saat Amane menyuruhnya untuk mati. Ikki sebenarnya berpura-pura bahwa jantungnya berhenti dan kemudian Ikki memikat Amane yang menjadi tidak berdaya karena berpikir bahwa pertarungan sudah berakhir pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang biasanya tidak mungkin dan jadi Nameless Glory tidak membantu Amane karena pada akhirnya itu adalah kemampuan yang mengubah sebab dan akibat menjadi kenyamanannya sendiri. Setelah Ikki mampu mengatasi Nameless Glory yang mau mengambil nyawanya, kekalahan Amane menjadi tak terelakkan pada saat itu dan Nameless Glory dikalahkan. Kemudian, wasit menyatakan Ikki sebagai pemenang karena Amane berdarah banyak di tanah dan tidak bisa bangun. Amane tidak percaya bahwa Ikki mampu menang bahkan tanpa satu cedera pun dan tanpa menggunakan Itosura. Amane kemudian mengingat masa lalunya, yang berhenti bersekolah karena tidak ada orang di sana yang akan mengakui prestasinya dan terus meragukannya. Ibunya, yang membesarkannya sendirian setelah dia menceraikan ayahnya ketika dia masih bayi, mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa selama mereka bahagia. Amane senang dengan kasih sayang yang diberikan ibunya, tetapi suatu hari Amane mulai ragu dan memutuskan untuk berhenti menggunakan kemampuannya hanya untuk hari itu. Rumahnya telah memperoleh uang dari perdagangan saham, dan suatu hari mereka akhirnya menerima hutang, karena depresi ekonomi. Ibu Amane menjadi sangat marah dan kasar padanya, yang membuat Amane menyadari bahwa ibunya hanya peduli dengan kemampuannya. Setelah itu keinginannya tidak akan menjadi kenyataan seperti sebelumnya karena itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan dari lubuk hatinya, dan akibatnya kemarahan ibunya meningkat.
Selain sering memukulnya, ibunya juga melakukan hal-hal seperti tidak memberinya makan, menyiram air mendidih, dan menguncinya di dalam kamar. Setelah 6 bulan, ayahnya menyelamatkan Amane dengan membunuh ibunya, tapi ayahnya mengatakan pada Amane untuk mencintainya mulai sekarang, mengatakannya dengan senyuman yang sama seperti ibu Amane ketika ibunya meminta Amane untuk membuatnya bahagia. Ini membuat Amane mengerti bahwa dia sendiri tidak terlalu dibutuhkan dan kemudian menyerah pada dirinya sendiri. Setelah Ikki dinyatakan sebagai pemenang, ada yang kecewa dan ada juga yang kagum karena Ikki mampu memenangkan permainan yang sempurna di mana ia tidak mengalami cedera meski menghadapi lawan dengan kemampuan yang begitu konyol. Namun, meski pertandingan usai, Shizuku dan Stella memiliki firasat buruk, yang menjadi jelas saat Ikki berteriak, "Awas!" Wasit yang sedang memeriksa kondisi Amane tiba-tiba diserang oleh aura sihir gelap berbentuk tangan, yang keluar dari tubuh Amane. Ikki berhasil menyelamatkannya, tetapi bagian dari arena yang disentuh tangan itu akhirnya hancur seolah-olah karena pelapukan. Amane bangkit, berdiri seperti hantu atau roh dan berkata dia tidak akan menerima hasilnya sambil menitikkan air mata. Kurono dan ksatria penyihir lainnya yang menjaga tempat itu bergerak untuk menghentikan Amane. Namun, Amane berteriak pada mereka untuk tidak ikut campur sambil melepaskan ratusan tangan hitam itu ke arah penonton. Penonton panik tetapi dilindungi oleh penghalang yang dipasang oleh staf ksatria penyihir. Ada yang bingung kenapa tempat yang disentuh tangan itu akhirnya membusuk. Nene menjelaskan cara penggunaan kemampuan Amane telah berubah dan kekuatan pendorongnya telah ditingkatkan. Prosesnya tidak lagi diperlukan dan tangan hitam hanya mengubah semua yang disentuh menjadi hasil secara langsung, yaitu kematian dalam hal ini. Karena Kurono dan yang lainnya sibuk melindungi penonton, Nene memutuskan untuk menghentikan Amane sendiri. Namun, Ikki mengatakan itu tidak perlu karena dia akan menghentikan Amane. Ikki memutuskan untuk menghentikan Amane sendiri karena mereka tidak boleh melakukan satu kesalahan pun yang dapat merugikan penonton dan sebagai tambahan Ikki tidak dapat berpaling dari musuh yang masih ingin melawannya bahkan setelah menerima begitu banyak luka. Ikki memberitahu Amane bahwa Amane akhirnya menunjukkan wajah yang baik karena Amane akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ikki telah memahami perasaan Amane karena Ikki juga merasakan hal-hal itu di masa lalu. Namun, Ikki memiliki orang-orang seperti Ryouma, Shizuku, Stella dan lainnya sementara Amane tidak. Ikki memberitahu Amane untuk mengumpulkan semua kebenciannya dan mendatanginya dan bahwa, dengan yang terkuat, Ikki akan menghancurkan perasaan Amane tersebut. Ikki kemudian memanggil Itosura, dan bergerak menuju Amane sambil memotong tangan mematikan yang datang padanya pada saat yang bersamaan. Nene menjelaskan bahwa Amane tidak mengendalikan Nameless Glory sebelumnya karena cara itu menyebabkan hasil yang terjadi tidak diketahui dan Ikki memilih menghadapi mereka secara langsung daripada menghindarinya. Namun, kali ini Amane memegang kendali dan yang harus dilakukan Ikki hanyalah membaca pikiran lawannya yang merupakan sesuatu yang sangat dia kuasai. Saat Ikki semakin dekat, Amane kemudian memanifestasikan di kedua tangannya yaitu pedangnya yang memiliki efek kematian. Ikki seharusnya bisa menjatuhkan Amane karena Amane mengayunkan pedangnya seperti seorang amatir. Namun, di saat-saat terakhir Amane secara mengejutkan mampu melakukan serangan balik tanpa kemampuan keberuntungannya dengan menelusuri gerakan yang Amane lakukan berkali-kali sebelumnya dengan kemampuannya dan dengan kemauan yang kuat untuk menang. Amane hendak menusuk Ikki tetapi sebelum tusukan itu mencapai Ikki, Ikki menggunakan pedang rahasia keduanya, Rekou yaitu, Ren Armor. Setelah menerima pedang kanan Amane, Ikki memutar tubuh bagian bawahnya untuk melakukan tebasan jarak dekat untuk mencegah tusukan dari pedang kiri Amane dan menyerang Amane ke bawah. Amane akhirnya mengakui bahwa dia telah kalah dan frustasi. Ikki mengatakan kepada Amane untuk tidak membuang perasaan itu karena itu adalah bukti bahwa Amane masih belum menyerah, yang merupakan hal yang sama yang dikatakan orang tertentu kepada Ikki di masa lalu. Amane tidak bisa menang melawan Ikki bahkan dengan kemampuannya, jadi jika Amane berhasil menang melawan Ikki maka itu harus terjadi dengan kekuatannya sendiri. Amane kemudian menyadari bahwa Ikki sedang menatapnya, dan sebelum Amane pingsan Amane memutuskan dalam hatinya bahwa suatu hari nanti dia akan mencapai tujuannya, yaitu Ikki. Setelah selesai Shizuku pergi ke ruang tunggu tempat Ikki berada. Pada awalnya Shizuku mengira Ikki sedang tidur karena efek samping dari penggunaan Itosura, tapi Shizuku kemudian menyadari bahwa Ikki tidak bernapas.
Baiklah, itu adalah akhir dari volume 8. Mari kita masuk ke intermission volume 8 bagian ending, dengan judul, Kedatangan yang Sangat Terlambat. Iki mengalami serangan jantung dan kemudian dilarikan ke ruang operasi. Para dokter kesulitan menyelamatkannya dan sepertinya efek kematian dari kemampuan Amane adalah penyebabnya. Menurut Kurono, tangan yang mematikan itu mungkin menyerempet Iki ketika Iki menyelamatkan wasit dan kemudian efeknya dimulai sejak saat itu. Kurono juga mengatakan tidak mungkin baginya untuk mengembalikan tubuh Iki ke keadaan semula sebelum pertandingan karena batas yang bisa Kurono lakukan pada tubuh manusia adalah puluhan detik dan tidak ada tubuh manusia yang bisa menahan lebih dari itu. Kemudian, Kiriko muncul setelah mendengar apa yang terjadi dari Itsuki dan memberitahu semua orang di sana untuk menyerahkannya padanya. Kemudian, Nenek mengunjungi Amane yang sedang memulihkan diri di kamar rumah sakit. Amane bertanya tentang Iki dan Nenek mengatakan bahwa Iki masih dalam kondisi kritis tetapi, ksatria berjubah putih, sedang merawatnya. Nenek datang untuk menyampaikan pesan dari Kiriko yaitu, "Saya membalas budi dari ronde pertama, melayani Anda dengan benar." Amane tertawa dan berkata bahwa Amane tidak bisa menang melawan Kiriko dan semua orang kuat. Nenek mengatakan itu karena Kiriko adalah monster yang mungkin telah menerima status peringkat A dan tidak akan dibayangkan oleh orang-orang seperti Stella dan Ouma jika Kiriko melakukan aktivitas ksatria dengan lebih serius. Nenek juga datang untuk memberitahu Amane bahwa hukumannya akan berat tetapi Amane menerimanya, meskipun kemudian Nenek bertanya, seperti gadis kecil yang manis, bahwa mereka akan memberi Amane istirahat. Nenek mengatakan bahwa dia tidak akan turun tangan jika Amane akan merehabilitasi dan tidak ikut campur di final turnamen. Amane bersumpah karena Amane tidak lagi punya alasan untuk melakukannya. Kemudian, Nenek meninggalkan ruangan dan bertemu dengan Tsukikage. Tsukikage mengatakan dia ada di sini untuk mengunjungi muridnya di rumah sakit yang membuat Nenek bertanya-tanya apakah dia masih berencana untuk melanjutkan rencananya meskipun semua siswa Akatsuki sudah tersingkir dari turnamen. Nenek kemudian bertanya apakah pertemuannya dengan Iki malam sebelum semifinal adalah agar Amane berpartisipasi dalam pertandingan dan menang, atau karena dia ingin Iki menyelamatkan Amane dari awal. Tsukikage mengatakan dia tidak yakin dan hanya melakukan pekerjaannya. Nenek kemudian berkata bahwa Tsukikage dapat mengetahui tentang masa lalu tersembunyi Amane dan menggunakan kemampuannya dan bertanya apakah kemampuan itu terkait dengan mengapa dia, seorang Perdana Menteri, mau bergandengan tangan dengan teroris. Tsukikage mengatakan jawabannya mungkin akan segera datang. Iki akhirnya bangun di malam hari tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah hari final turnamen seharusnya terjadi. Iki telah menerima email dari Stella yang mengatakan bahwa Stella menunggunya di arena pertandingan, dan berlari ke sana. Stella ada di sana dan mengatakan bahwa dia telah menunggu sepanjang hari, yang membuat Iki menyadari bahwa turnamen sudah berakhir. Iki frustasi tapi itulah yang ingin didengar Stella. Tiba-tiba, lampu menyala dan puluhan ribu orang ada di kursi penonton bersorak-sorai. Iki bingung dan Kaida, ketua panitia, menjelaskan bahwa semua orang menunggunya bangun. Semua orang menolak untuk membiarkan turnamen berakhir tanpa melihat pertandingan antara Iki dan Stella. Semua orang yang ada di sana termasuk Shizuku, Alice, Toka, Kanata, Moroboshi dan lainnya yang Iki lawan di turnamen, dan melihat semua ini menyebabkan Iki sedikit terharu. Iki dan Stella kemudian memanifestasikan perangkat mereka dan bertarung satu sama lain seperti yang ditunjukkan pada gambar terakhir. Volume berakhir dengan Kaida menyatakan bahwa pertandingan akan diadakan pada malam hari berikutnya. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.